Ada sebuah tempat di Banjarnegara yang konon hidup saat malam tiba. Warga sering mendengar alunan zikir samar-samar, padahal tak ada orang di sana. Sebagian melihat cahaya lembut di puncak bukit. Bukan lampu, bukan api. Ada pula yang mencium aroma harum tak dikenal saat melewati jalan setapak ini. Bukan tempat angker, bukan pula kisah hantu. Ini adalah petilasan jejak spiritual seorang wali besar, seorang ulama yang pernah bertapa, berdoa, dan mengubah peradaban. 500 tahun yang lalu, namanya Giri Wasiat. Dalam tradisi Jawa, petilasan berarti bekas tempat tirakat seorang tokoh suci, bukan makam, melainkan tempat energi spiritual tertinggal. Petilasan Sunan Giri Wasiat terletak di Dusun Dagan, Pondol Harjo, Punggelan, tak jauh dari makam dan masjid Dagan yang kini ramai diziarahi. Di tempat inilah Giri Wasiat pernah berhenti, bertapa sebelum melangkah lebih jauh, berpuasa, berdoa, memohon petunjuk Allah, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk nama besar, melainkan untuk satu misi, menyebarkan Islam dengan damai di Jawa Tengah. Menurut tutur warga, tempat ini masih dijaga. Oleh apa, oleh siapa, tak ada yang berani memastikan. Yang pasti, siapapun yang datang akan merasakan ketenangan yang dalam. Selamat datang di petilasan Giri Wasiat, tempat sunyi yang masih berbicara pada hati. Kisah legendaris ini bermula pada abad ke-16. Di tanah Jawa hiduplah seorang tokoh bernama Ki Ageng Giring. Suatu hari Ki Ageng Giring sedang berdagang seperti biasa. Tak disangka ia mendapat bisikan gaib yang mengubah sejarah. Bisikan itu berkata, barang siapa meminum air kelapa ijo, keturunannya akan menjadi raja-raja di Jawa. Namun saat itu Ki Ageng Giring tidak merasa haus. Air kelapa ijo itu pun tidak ia minum. Beliau membawa air kelapa ijo tersebut pulang dan meletakkannya di dalam rumah. Inilah momen penentu sejarah. Tanpa disangka adiknya sendiri masuk ke dalam rumah. Dialah Ki Ageng Pamanahan. Ia meminum air kelapa ijo itu hingga habis. Ki Ageng Giring terkejut. Namun takdir telah berjalan sesuai kehendak Allah. Beliau berkata, kelak anak cucumu akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Tahun 1599, Ki Ageng Giring datang ke desa Gumelem Wetan, Banjarnegara. Di sini beliau membabat tanah dan menyebarkan ajaran agama Islam. Gumelem menjadi saksi perjuangan dakwah dan keteladanan Ki Ageng Giring saat hendak berziarah ke makam putrinya. Dewi Nawang Wulan ajal menjemput beliau. Sebelum wafat, beliau berwasiat ingin dimakamkan di tempat yang tinggi. Namun kejadian mistis pun terjadi. Para santri mengangkat keranda jenazah beliau. Tiba-tiba, jenazah menghilang dari dalam keranda. Semua terperangah. Tempat itu kemudian dinamai Giri Langan. Dari kata giri, gunung, dan ilang, menghilang. Kini, makam Ki Ageng Giring di Giri Langan menjadi cagar budaya Jawa Tengah. Kompleks makam memiliki 5 teras berundak, lambang dari rukun Islam. Desainnya klasik, batu bata rapi, stupa kecil, dan punden berundak mirip candi. Setiap tahun masyarakat Gumelem menggelar Sadran Gedhe menjelang Ramadan. Prosesi ini disebut Babat Dalan Giring, menelusuri jejak perjuangan sang tokoh. Dari air kelapa ijo, lahirlah dinasti Raja-Raja Jawa. Sutawijaya, cucu Ki Ageng Pamanahan, menjadi Panembahan Senopati Raja Mataram. Ki Ageng Giring menolak kekuasaan, namun justru melahirkan sejarah besar. Inilah bukti, takdir Allah selalu indah pada waktunya.